Pemerintah melarang mudik Lebaran 2020 di tengah pandemi COVID-19. Terkait larangan mudik Lebaran, kembali kami tampilkan cuplikan dialog dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di program iNews sore tadi. Ibu Khofifah, kemarin Pak Joko Widodo ini dengan tegas melarang mudik bagi semua masyarakat di Indonesia. Jawa Timur sendiri sejauh ini seperti apa menafsirkannya? Apakah setiap border ini akan ditutup untuk pemudik hanya bagi logistik saja atau bagaimana Bu Khofifah? Jadi sebetulnya ini kan sudah 3 mingguan yang lalu ya. Apakah himbauan saya sampai mengajak beberapa bupati yang warganya banyak menjadi perantau di Jabodetabek. Saya juga mengajak kepala asosiasi penjual sate Madura untuk sama-sama menghimbau jangan mudik di Lebaran tahun ini karena pandemi COVID. Sesungguhnya berbagai himbauan kami lakukan. Untuk ASN sendiri kita juga sudah mengeluarkan surat edaran sejak 7 April lalu, ASN dan keluarganya tidak boleh mudik pada Lebaran tahun ini. Nah, kalau misalnya 2 hari lalu Pak Presiden ya kemarin sudah memberikan arahan bahwa dilarang mudik, maka tentu harapan kami adalah bahwa ada tindak lanjut yang bersifat imperatif dan memberikan proses untuk bisa memberikan keseimbangan. Karena ini sudah tidak boleh mudik, maka percepatan bantalan sosial bagi para perantau rasanya memang harus bisa diikuti oleh tim teknis lainnya. Misalnya adalah penyiapan akses secara online. Kan warga kami misalnya yang di Jabodetabek pasti tidak masuk DTKS. DTKS adalah data terpadu kesejahteraan sosial. Kalau warga kami, warga Jatim yang di Jabodetabek itu tidak masuk DTKS, pasti tidak akan masuk bantalan sosial yang diintervensi oleh kabupaten kota, provinsi maupun berdasarkan PKH dan BPNT. Oleh karena itu dari bantuan tunai yang oleh Kementerian Sosial diberi kewenangan kepada gubernur, bupati, wali kota untuk bisa memberikan pemetaan baik yang ada di dalam maupun non-DTKS, ini menjadi pintu bagi intervensi seluruh perantau non-daerah dari yang terdampak. Nah, sama halnya kami di Jawa Timur, kami menyiapkan radar bansos khusus warga non-KTP Jawa Timur. Karena kalau yang ber-KTP Jawa Timur relatif sudah terintervensi. Beberapa macam bantuan baik PKH, bantuan pangan non tunai, sembako. Ya. Ibu Khofifah, ini radar bansos khusus yang tidak ber-KTP Jawa Timur tapi tinggal di Jawa Timur gitu ya Bu ya? Domisili yang terdampak COVID dan ada di Jawa Timur. Oke. Ya. Baik, silakan Bu dilanjutkan. Nah sekarang sebetulnya begini, sejak 3 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu pintu masuk ke Jawa Timur 1 dari Ngawi, 2 dari Tuban, 3 dari Banyuwangi, 4 dari Juanda. Sebetulnya sama ini semua kita sudah menyiapkan pemeriksaan berlapis. Dari mulai 1 Tuban, 2 dari Ngawi. Karena kan relatif banyak waktu itu saudara-saudara kita yang akan melakukan ziarah ke makam-makam wali. Itu sudah dilakukan pemeriksaan berlapis, dipersilahkan mereka kembali. Sudah seperti itu. Kemudian untuk masuk ke kabupaten tertentu, masing-masing kabupaten juga sudah menyiapkan hanya jalur tertentu. Ini sudah 3 mingguan yang lalu. Dari kabupaten untuk masuk ke desa tertentu, rata-rata desa itu 3 minggu yang lalu sudah menyiapkan 1 saja pintu masuk untuk akses ke desa yang bersangkutan. Sehingga sebetulnya relatif akan bisa melakukan pemeriksaan berlapis bagi siapa yang memasuki desa, apakah mereka perantau dari daerah epicentrum. Epicentrum ini bukan hanya Jabodetabek, sekarang Surabaya bagi Jawa Timur juga sudah epicentrum. Maka disiapkanlah ruang observasi 14 hari. Sekarang ini sudah sekitar 86% desa-desa atau kelurahan di Jawa Timur yang sudah memiliki ruang observasi. Yang belum 100% tinggal 6 kota.
dari 38 kabupaten kota.